sebenarnya cita-cita saya tuh menjadi itu teknik mesin. Jadi saya ingin membongkar mesin, terus gimana caranya mesin, pokoknya di teknik mesin lah. Tapi dari orang tua itu mendorong untuk menjadi petani. Untuk menjadi petani itu dia sampai bilang gini, kalau kamu nggak kuliah di pertanian, saya nggak mau kuliahin. Kalau di pertanian, kamu orang desa, kamu potensi desa, kamu naikkan tingkat pertanian mereka. Nah, seperti itu terus saya berpikir, oh iya benar juga kata bapak saya, kenapa enggak? Wahyu Susilo adalah salah satu petani muda negeri ini. Menjadi petani mungkin tidak banyak terpikirkan oleh para generasi muda saat ini. Mereka lebih memilih untuk kerja kantoran atau menjadi PNS dengan beragam fasilitas. Sebagian dari mereka menganggap bahwa menjadi petani hanya akan berpenghasilan kecil dan sulit untuk sukses. Padahal, tidak sedikit petani-petani muda yang sukses dari hasil produksi pertaniannya. Wahyu Misbahul Nilnal, 3 petani muda di desa Sidomulyo yang saya temui, banyak bercerita tentang suka duka mereka bergelut di pertanian. Bahkan mereka harus mewarisi segala permasalahan pertanian dari orang-orang tua mereka, dari permasalahan hama, pupuk yang tiba-tiba menghilang saat dibutuhkan. Bahkan masalah klasik adalah pengairan. Saat musim kering, mereka kekeringan. Dan saat musim hujan, pasti kebanjiran. Air dari logong yang dibanggakan pemerintah kabupaten pun tidak sampai ke lahan mereka. Bahkan air sungai yang seharusnya bisa membantu pun tidak bisa mereka gunakan karena konon tercampur limbah pabrik di sekitarnya. Kita ada banyak teman-teman sih ya untuk saat ini, tapi dulunya juga mereka nggak terlalu tertarik kayak ini juga. Dulunya juga inginnya jadi elektro, dandani TV ya. Ya. Dandani TV. Tapi berhubung di desa adanya pertanian untuk yang digarap, dia juga ibunya udah agak sepuh, jadi dia juga aku tak tani wae mas kayak kue. Kalau orang-orang tua itu udah pada meninggal, siapa lagi nantinya? Kalau di kita yang blok sini tuh ada kalau 6 orang. Kalau yang blok-blok sana juga banyak. Kira-kira kisaran 20 no ya? Sekitar 20 orang yang masih muda. Itu pun ada juga yang benar-benar mau, ada yang cuma sekedar membantu orang tua. 3 kali tanam. Saat yang tanam pertama itu kita pasti rugi. Saya jamin pasti rugi. Kalau yang kedua itu kita balik ke mbok lah ibaratnya gitu. Kalau ketiga lah itu baru kita metik hasilnya. Soalnya apa? Kalau pertama itu kemarau datang. Kalau belum lagi kalau ada hama kayak wereng, kayak tikus, perairannya juga ya seperti ini. Akses jalannya juga nggak ada. Kayak ini blok ini juga kasihan juga nggak ada jembatan. Terus gimana kalau kita panen ada tengkulak datang ya rodok ngenyek si regone. Regone nanti wes itu paling lakunya segini. Orang itu nggak ada akses jalannya kok. Ya udah mau nggak mau kita jual sama mereka. Kadang pupuk itu malah kalau udah masa-masa pemupukan itu pupuknya itu malah sulit. Sampai pergi ke desa setempat, desa lain gitu. Itu aja nggak boleh sama mereka. Itu pun pakai area kayak zonasi gitu. Jadi semacam warga lain ya nggak boleh beli. Adapun bisa beli, Kalau itu pun nggak sesuai yang kita inginkan. inginkan. Kalau beli cuma 1 sak, 2 sak, mereka mungkin boleh. Kalau kita lebih dari itu, kayaknya nggak boleh. Kayak winginan sing tenganu kayak yo,
daerah sing kidul kae. Iya. Itu kan nggak boleh kita mau beli sama mereka, nggak boleh mas, soalnya di desa kami juga banyak yang membutuhkan, sedangkan di desa kita juga ya masa pemupukannya itu mereka juga jual di tempat orang lain sih mas, sama orang lain mereka jual, sama orang lain mereka jual, terus diplastiki lagi. Mereka adalah anak bangsa yang mencoba membantu ketahanan pangan negeri ini. Tapi sayangnya, pengelola negeri ini seakan-akan tidak melirik mereka. Bahkan saat pandemi COVID-19, mereka harus terima imbasnya dari semakin langkanya pupuk dan obat-obatan, hingga tangki penyemprot yang tiba-tiba naik 2 kali lipat harganya. Pemerintah harus hadir untuk petani-petani muda ini. Tahu saya sih jarang mereka datang sosialisasi, kita adakan rapat tuh jarang, mereka turun ke lapangan juga jarang. Mungkin kalau ada aduan itu aja mungkin mereka baru datang, tapi setahu saya ya nggak pernah datang sih, nggak pernah kasih masukan kita harus seperti ini yang nggak pernah sih, setahu saya nggak pernah. Kemarin sih ada bibit padi, bantuan bibit padi, tapi padinya juga ya met-met sewu disebar niku mati. Jadi mungkin padinya itu udah lama baru didistribusikan ke kita, dibantukan ke kita. Harapan pemerintah, kita kasih edukasi lah anak-anak muda ini. Setidaknya 3 bulan sekali mereka datang ngecek, oh seperti ini hasilnya. Kalau mereka mau penawaran tanah lahan buat percontohan sing pernah digembar-gemborkan, kita siapkan lahan, mereka datang kasih kita bibit, mereka bantu kita untuk caranya seperti ini. Kalau sudah panen, proses panen, mereka datang, oh hasilnya seperti ini, kan kita sama-sama enak. Mereka datang memberi edukasi, pembelajaran kita yang baik, kita dapat menyalurkannya ke masyarakat. Dan serta harapan lagi kalau bisa, ini kemungkinan kalau bisa, daerah selatan sana dikasih pompa air yang besar. Kalau enggak ya kita kasihkan embung lah, minimal kita ada embung. Itu juga sangat membantu daripada kita mengandalkan 1 tada hujan, 2 logung yang belum tentu gimana kabarnya juga. Kalau ada embung kalau ada embung kita enak, Cukup membantu. bukan cukup membantu, sangat membantu. Malah. Dengan disediakan pompa kita alirkan dari selatan ke barat, ke timur, ke utara ya. Nah, yang dari utara mungkin bisa dibantu dengan logung, walaupun cuma tetesan terakhir nggak apa-apa untuk daerah sini. Kalau yang sana cukup diembung. Jadi sana kena embung, sini kena logung. Jadi kita sudah bisa sinkron, kita sama-sama. Nanamnya kita sama-sama. Nanti kalau ada banjir, kita nggak terlalu bingung. Karena ada embung, kita masukkan ke embung aja. Enak sebenarnya kalau ada embung itu. Minat anak muda di bidang pertanian memang perlu diperhatikan. Merekalah generasi penerus yang akan mempertahankan pangan negeri ini. Petani muda harus mulai berpikir, bergerak, dan berorientasi ke masa depan. Harus bekerja keras untuk memajukan bidang pertanian yang digelutinya. Selalu disiplin dan menghargai waktu, produktif, serta optimis jika yang akan dilakukan hari ini akan dituai di masa depan. Sukses untuk petani muda Indonesia.